Tete Intan akhirnya aku ceritakan tentang kejadian demi kejadian yang telah aku alami. Akhirnya Tete Intan ingin membantuku. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi. Esok harinya, Tete Intan mengunjungiku di warung makan B. Tete mencari ke semua sudut warung makan itu. Apakah ada yang aneh atau tidak? Karena kejadian yang aku alami jelas bukan ulah manusia langsung. Dan benar saja, hal yang kualami sepertinya berasal dari benda ini. Astagfirullahaladzim, teriak Tete dari arah gudang. Aku, Bayu, Ahmad dan Abdul berlari ke arah gudang. Dan kami pun terkejut melihat apa yang kami lihat. Astagfirullahaladzim, Teh. Ini apa, Teh? Siapa yang masukin ke sini? Teriak Ahmad. Tete nggak tahu, Mat. Kayaknya ini yang bikin Alif dari kemarin diganggu, kata Tete sambil panik. Pagi itu, Tete Intan menemukan sebuah boneka berbentuk pocong di gudang warung makan itu. Tidak terlalu besar, sekitar 30 cm. Entah apa isinya, namun dia dibalut oleh kain kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Boneka Pocong Misterius. Buat sobat yang baru saja menemukan channel ini, bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baik, yang ingin tahu ceritanya, langsung saja kita bacakan kisahnya. Namaku Alif. Cerita ini kualami saat aku bekerja di sebuah warung makan bersama beberapa temanku. Sebelumnya kami semua bekerja di sebuah warung makan juga yang jauh dari tempat kami kerja sekarang. Sebut saja warung makan A. Tapi karena ada masalah, akhirnya kami memutuskan berhenti bekerja. Lalu kami pulang kampung. Di warung makan A, ada salah seorang pelanggan yang bisa dikatakan sangat setia. Namanya Ricky. Setiap hari dia selalu datang ke warung makan A karena memang berdekatan dengan kampus tempat dia berkuliah. Jadi setiap pulang kuliah, dia selalu mampir. Bahkan saat libur pun dia selalu ke sini. Setelah kami pulang kampung, kami masih berkomunikasi dengan Ricky. Dan singkat cerita, Ricky menawari pekerjaan kepada kami. Bekerja di warung makan di dekat rumahnya. Dia juga terbilang sering ke sana karena dekat dengan rumahnya. Sebut saja warung makan ini adalah warung makan B. Warung makan ini sebelumnya sempat tutup karena omset yang terus menurun dan akhirnya pegawai semua resign. Lalu kami memutuskan untuk bekerja di sana. Ya, di warung makan B. Kami bekerja di warung makan itu dibagi dengan 2 shift. Karena warung makan ini buka 24 jam. Aku bersama Bayu, shift selanjutnya adalah Ahmad dan Abdul. Singkat cerita, kami sudah bekerja beberapa bulan di sana. Sejauh ini, kami tidak mengalami kejadian apapun yang menakutkan. Sampai akhirnya, satu persatu kejadian mengerikan aku alami. Memang sejak warung makan B buka kembali, omsetnya berangsur-angsur naik. Bahkan mendapat predikat favorit di sebuah aplikasi pesan antar makanan. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap bisnis memiliki pesaing. Ada pula yang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Kejadian ini dimulai pada malam itu, pada pukul 1 dini hari. Saat aku sedang membersihkan meja kasir, tiba-tiba aku terjatuh seperti ada yang menarik celanaku. Teman shiftku saat itu adalah Bayu. Dia juga melihat aku tiba-tiba jatuh. Tapi ada yang aneh. Dia melihat celanaku seperti ditarik oleh sesuatu. Kami tidak begitu memikirkannya. Kami masih berpikir positif dan melanjutkan bekerja. Jujur, aku berpikir kalau ada yang iseng padaku. Ya, wajar saja, karena ini pukul 1 dini hari. Kupikir cukup sampai di situ saja. Ternyata aku salah besar. Pada pukul 3 pagi, saat aku sedang menggoreng gorengan untuk pagi nanti, aku mengalami hal yang lebih ekstrim. Aku menggoreng menggunakan wajan yang besar dan minyak yang sangat banyak. Tiba-tiba, kepalaku didorong perlahan ke arah penggorengan penuh minyak yang panas itu.
Kepalaku didorong perlahan dan aku tidak bisa melawannya, entah kenapa. "Yuk, Bayu, tolong aku yuk, tolong!" Aku berteriak meminta bantuan Bayu. Bayu berlari dan dia cepat membantuku. Tak kubayangkan, jika saja dia tidak mendengarku, mungkin kepalaku sudah masuk ke penggorengan itu. Bayu kemudian mematikan kompor dan kami duduk sejenak. Dia mengambilkanku minum. "Bang, tadi ngapain sih kayak gitu? Bahaya tahu bang." "Ngapain sih bang?" Bayu malah memarahiku. Aku pun bingung mendengar perkataannya. "Lah, ngapain apanya? Tadi tuh kepalaku didorong ke penggorengan. Aku kan tadi teriak-teriak minta bantuan kamu yuk untuk kamu datang." Bayu malah bingung juga mendengar jawabanku. "Teriak apa sih bang? Aku nggak dengar apa-apa kok. Aku nggak dengar Bang Alip teriak. Aku tadi lari soalnya lihat abang mau masukin kepala ke situ." Dia ternyata tidak mendengar aku berteriak. Dia berlari karena melihatku seolah-olah aku mau menggoreng kepalaku sendiri. Aneh. Padahal jelas tadi aku berteriak keras memanggilnya. Dia juga bersikeras tidak mendengarku. Ya sudahlah. Untunglah aku masih selamat dan tidak luka sedikit pun. Walaupun saat itu wajahku sudah panas sekali karena terlalu dekat dengan minyak panas. Menggoreng secara biasa saja sudah panas wajahku, apalagi didekatkan seperti itu. Aku kemudian duduk sejenak menenangkan diri. Bayu lalu menggantikan pekerjaanku sebentar. Keadaan sudah kembali normal lagi. Sampai pukul 8 pagi akan ganti sip. Saat sekitar pukul 9 pagi, aku sudah selesai sip dan sudah mandi juga. Aku lalu mengecek motorku karena ada yang tidak nyaman saat dikendarai. Saat aku mulai mengotak-atik motorku, tiba-tiba kepalaku didorong sangat keras dan menghantam bodi motor. Tidak ada yang mendorongnya, tapi kencang sekali. Mana mungkin aku yang membenturkan kepalaku sendiri. Orang bodoh mana yang membenturkan kepalaku sekeras itu ke bodi motor. Dan, ya, kepalaku tentunya memar setelah itu. Ahmad yang mendengar sesuatu pun mendekatiku. Kenapa? Ada yang jatuh?" tanya Ahmad sambil menghampiriku. "Jatuh apanya sih, Mat?" "Ini nih, kepalaku. Kayak ada yang dorong sampai ngebentur bodi," jawabku sambil menunjuk dahiku. Siapa tuh yang dorong? Orang gak ada orang kok, ngantuk kali. Mungkin karena habis malam belum tidur. Iya mungkin, Mat. Ya udahlah, ini benerin dulu baru tidur deh. Sana, Mat, kerja lagi. Aku sengaja berkata begitu agar Ahmad tidak takut. Lagi pula kalau ngantuk pun tidak akan sekeras itu. Kejadian sejak semalam membuatku terus kepikiran. Sebenarnya apa yang terjadi? Aneh sekali. Apa yang terjadi sejak tadi? Kupaksakan untuk tidur dan untungnya aku bisa tidur. Mungkin karena kelelahan juga. Tapi di tengah tidurku aku terbangun. Bukan karena hal aneh, tapi badanku merasa tidak enak. Aku demam. Aku segera minum obat, lalu kuusahakan untuk tidur kembali. Pukul 6 sore aku bangun, dan aku belum membaik juga. Sepertinya aku tak bisa masuk sip malam nanti. Tete Intan adalah kakakku. Dia dulu pernah bekerja bersamaku di warung makan A. Tapi setelah dia menikah dengan orang daerah sana, dia sudah tidak bekerja lagi di sana. Tete Intan akhirnya aku ceritakan tentang kejadian demi kejadian yang aku alami. Akhirnya Tete Intan ingin membantuku. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi. Esok harinya, Tete Intan mengunjungiku ke warung makan B. Tete mencari ke semua sudut warung makan itu apakah ada yang aneh atau tidak. Karena kejadian yang aku alami jelas bukan ulah manusia langsung. Dan benar saja, hal yang kualami sepertinya berasal dari benda itu. Astagfirullahaladzim, teriak Tete dari arah gudang. Aku, Bayu, Ahmad, dan Aprul berlari ke arah gudang dan kami pun terkejut melihat apa yang kami lihat. Astagfirullahaladzim, Teh. Ini apa, Teh? Siapa yang masukin ke sini? Teriak Ahmad. Nggak tahu, Tete juga. Kayaknya ini nih yang bikin Alip dari kemarin diganggu, kata Tete sambil panik. Pagi itu Tete Intan menemukan sebuah boneka berbentuk pocong di gudang warung makan itu. Tidak terlalu besar, sekitar 30 cm. Entah apa isinya,
namun dia dibalut oleh kain kapan. Boneka itu diikat seperti pocong. Jelas kami tidak berani membuka isinya. Kami memutuskan untuk mengambil dan membakarnya saja. Siapa tahu sudah tidak ada gangguan lagi setelah itu. Kami terkejut kembali setelah itu. Boneka itu tidak mau terbakar. Boneka itu hanya terbakar sedikit dan terlihat menghitam. Namun tidak benar-benar terbakar sampai dalamnya. Dalamnya pun seperti masih utuh. Malah terlihat semakin ngeri karena kain kapannya sebagian besar menghitam. Aduh, gimana ini? Apa kita buang aja ya? Takut makin menjadi kalau begini. Takut dia marah, kata Teteh Intan. Jangan Teh, jangan. Kalau kayak gini biasanya dibuang pun pasti balik lagi Teh. Kalau incarannya belum dapat, kata Abdul. Saat itu mereka semua menyimpulkan kalau itu adalah kiriman dari pesaing bisnis. Kejadian-kejadian yang menimpa Alip juga karena benda itu, walaupun mereka tidak melihat sosok apapun yang ada di sana. Namun benda itu cukup untuk meyakinkan bahwa semua ini adalah karena ilmu hitam. Karena tak kunjung terbakar juga, walaupun sudah dibakar berkali-kali. Akhirnya mereka memutuskan memasukkan benda itu ke lemari kayu di bagian belakang warung dan menguncinya. Berharap dia tidak akan mengganggu lagi, walaupun kami tahu itu akan sia-sia. Setelah itu Teteh Intan pamit pulang. Bayu dan Ali pun beristirahat karena nanti malam mereka bekerja lagi. Sore harinya, sekitar pukul 3 sore, Ahmad dan Abdul mendengar suara dari belakang warung. Gludak, gludak, gludak. Apaan itu, Mat? Duk, duk, duk. Apaan sih itu? Jangan-jangan, kata si Abdul. Tikus kali, A. Di belakang mah biasa banyak tikus, saut Ahmad santai. Suara itu seperti sesuatu yang berusaha untuk mengeluarkan diri dari kotak. Abdul spontan mengajak Ahmad untuk mengeceknya. Kalau tikus pun akan mereka tangkap agar tak memakan makanan lagi. Mat, ayo, temenin aku yuk ngecek ke belakang, kata Abdul. Ngapain atuh ah? Gak usah ah, serem. Ya kalau beneran tikus, kalau bukan gimana? Jawab Ahmad karena ketakutan. Udahlah, ayo Mat. Gak akan kenapa-napa kok. Udahlah, ayo, percaya sama aku. Abdul meyakinkan Ahmad untuk mengecek ke belakang. Mereka kemudian berjalan beriringan menuju ke belakang. Suaranya sudah tidak ada. Namun Abdul yakin bahwa suara itu dari lemari tadi. Pikiran kalau itu tikus pun sirna. Saat mereka akan membuka, mereka ketakutan sekali. Takut ada sesuatu yang muncul dari lemari itu. Pelan-pelan mereka membukanya. 1, 2, 3, dan astagfirullahaladzim. Kemana bonekanya, Mat? Ya, boneka itu hilang. Lenyap bagai ditelan bumi. Tidak ada jejak apapun di sana. Mereka mencari boneka itu ke seluruh warung, namun tetap tidak ada. Ahmad dan Abdul menceritakan kepada Ali, Bayu, dan Teteh Intan mengenai hilangnya boneka itu. Mereka juga tidak tahu kenapa bisa terjadi, dan mereka semua hanya bisa berdoa agar tak terjadi hal-hal yang aneh, bahkan membahayakan bagi mereka. Tapi untungnya, sejak saat itu mereka tidak pernah mendapat gangguan apapun lagi. Belum jelas, itu adalah ulah pesaing bisnis atau siapa. Dan apakah benar, itu mengincar warung atau hanya mengincar Alip? Sampai saat ini, belum ada jawaban atas semua itu. Ya, demikian cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.